Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis seputar al-khairiyah, dan kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadhar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadhar. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika dipandang suaminya. Wa tuti'uhu idza amar. Dan sebaik-baik istri adalah mentaati suaminya jika diperintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian penjelasan hadis ini, az-zawjatus salihah, az-zawjatus salihah tu'inur rajula ala ta'atillahi wa rasulih. Istri-istri yang saleh, istri-istri yang salehah, mereka senantiasa membantu suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Para wanita-wanita yang salehah, mereka akan membantu para suami untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu suami untuk menjaga rumah tangganya. Membantu suami dengan memberikan hak-haknya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga sabdakan bahwa di antara nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri adalah apabila seorang memiliki hati yang pandai bersyukur, qalbun syakir, walisanun dzakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah, wa zaujatun salihah, dan memiliki istri yang salihah. Istri yang salihah yang senantiasa menolong para suami untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Dan inilah sebaik-baik wanita, yang apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan, membahagiakan. Membahagiakan. Baik dari fisiknya, baik dari akhlaknya, atau dari ucapannya, menyenangkan apabila suami memandangnya. Dan senantiasa mentaati suami apabila diperintahkan.
Dan tentunya adalah perintah-perintah yang itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah kebaikan, perintah-perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban untuk mentaati makhluk siapapun dia apabila di dalam kemaksiatan. Karena sesungguhnya ketaatan adalah dalam perkara kebaikan. Oleh karena itu, apabila suami perintahkan pada kebaikan-kebaikan, maka wajib untuk ditaati. Tapi sebaliknya, apabila suami perintahkan kepada maksiat, suami perintahkan pada istrinya untuk membuka auratnya, untuk bertabarruj, perintahkan untuk bepergian tanpa mahram, untuk hal-hal yang melanggar syariat Allah, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, di antara sifat-sifat wanita-wanita salihah, istri-istri yang salihah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah hubbullah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat istri yang salihah yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa dia untuk senantiasa taat kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjadikan dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah perintahkan, maka dia akan sam'u wa ta'ah. Dia akan mendengar dan mentaati. Apabila kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap pada diri seorang istri, tertancap pada seorang wanita, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya kokoh di dalam hatinya, maka ini akan menghantarkan dia kepada al-hirs ala tadabburi tilawatil Quran. Akan menjadikan wanita tersebut cinta kepada Al-Quran, yang akhirnya dia memperbanyak untuk membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi isi Al-Quran. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang ada pada istri-istri tersebut akan menjadikan dia semangat di dalam melaksanakan perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah, apa saja perkara sunnah? Baik dari puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, atau sedekah-sedekah sunnah, atau yang lainnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya pada istri-istri yang salihah akan menjadikan dia senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak untuk berzikir kepada Allah daripada membicarakan manusia. Karena zikrullah adalah syifaun lil qulub wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah adalah penawar bagi hati, penyejuk bagi hati, kebahagiaan dan kelapangan bagi hati. Tetapi menyebut orang, menghibah orang, membicarakan orang, ini adalah penyakit bagi hati. Ketika cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tertanam pada wanita-wanita yang salihah, maka akan menjadikan dia bahagia, akan menjadikan dia bangga dengan syariatnya, akan menjadikan dia bangga dengan agamanya, akan menjadikan dia senang dan bangga dengan hijab syar'inya. Ini ketika cinta kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan daripada cinta-cinta yang lainnya. Maka sifat atau ciri yang pertama adalah hubbullah wa rasuluh, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sifat yang kedua dari sifat wanita salihah atau istri-istri yang salihah
adalah muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Apabila wanita muslimah merasa diawasi oleh Allah, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menyelisihi perintahnya. Dia akan malu kepada Allah apabila menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi bersih hati dan zahirnya. Dia akan malu apabila Allah murka kepadanya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "Istahyu minallahi ta'ala haqqal haya." Bersikap atau berbuat malulah kalian, merasa malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena orang-orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak lagi memiliki rasa malu kepada Allah, maka berbuatlah sesuka hatimu. Sesuka engkau. Lihat bagaimana wanita-wanita yang malu kepada Allah. Mereka menutup auratnya. Mereka menjaga hak suaminya. Mereka menjaga harga dirinya. Tapi wanita-wanita yang hilang rasa malunya, mereka tidak lagi merasa diawasi oleh Allah, sehingga mereka mengumbar auratnya. Mereka mengumbar harga dirinya. Mereka menampakkan auratnya di hadapan orang lain, sehingga dia bangga dengan apa yang dia tampakkan dari apa yang harus dia sembunyikan. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat wanita salihah, istri yang salihah, adamu tibai khutuwati syaitan. Tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu dengan cara mengetahui apa saja tipu daya syaitan. Berhati-hati dari bisikan-bisikan syaitan. Maka wajib bagi wanita muslimah, bagi wanita salihah, untuk mengetahui hakikat syaitan, tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan di dalam menggelincirkan manusia, sehingga dia tidak tertipu dengan bisikan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian. Maka jadikan dia musuh. Naam, jangan jadikan dia sebagai kawan. Jadikan dia sebagai musuh yang kita senantiasa berhati-hati. Senantiasa kita khawatir dan kita takut bahwa musuh tersebut bisa menjerumuskan kita. Kemudian wajib bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa syaitan adalah musuh bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimat, musuh bagi wanita-wanita salihah, maka kewajiban mereka untuk menjaga dirinya. Menjaga dirinya agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang pertama adalah dengan al-isti'adzah. Al-isti'adzatu billahi minhu. Berlindung kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Kemudian yang kedua, dengan membaca muawwidzat. Membaca ayat-ayat yang mengandung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca dari akhir surat di dalam Al-Qur'an, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Membaca ayat-ayat kursi, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan, terlebih ayat kursi, terlebih 2 surat atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Memperbanyak membaca Al-Fatihah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara langkah-langkah untuk menjaga diri dari bisikan syaitan dan dari tipu daya syaitan. Kemudian sifat wanita salihah, istri salihah yang keempat adalah ta'atu zawjiha fil ma'ruf. Mentaati suami di dalam kebaikan. Apabila seorang wanita, apabila seorang istri berani melawan suami, maka ketahuilah tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya apabila seorang wanita berani melawan suami. Berani menentang suami dalam kebaikan. Karena wanita apabila dia telah selesai akad ijab qabul, maka ketaatan dia kepada suami melebihi ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Ketaatan yang paling besar setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi para wanita salihah adalah ketaatan kepada suaminya di dalam perkara kebaikan. Betapapun tinggi derajat wanita tersebut dari keturunan bangsawan, dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang memiliki titel yang paling tinggi sekalipun, ketika dia menikah, maka dia harus taat kepada suaminya dalam perkara kebaikan. Tidak boleh kemudian menentang suaminya. Maka apabila wanita sudah berani menentang suaminya di dalam perkara kebaikan, berani melawan suaminya, berani mengangkat suara lebih tinggi dari suaminya, ketahuilah tidak ada kebaikan dalam rumah tangganya. Tidak ada kebahagiaan yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, perhatikan wahai para wanita muslimah, wahai para istri salihah, Nabi SAW memberikan jalan kemudahan bagi kalian untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Sabda Nabi SAW, apabila wanita melaksanakan salat 5 waktunya, kemudian berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Dengan apa? Salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya. Banyak dari wanita muslimah yang rajin salatnya tidak pernah tertinggal. Puasa Ramadannya dia jaga. Menjaga harga diri dan kehormatannya. Akan tapi kepada suami mereka berani melawan. Kepada suami mereka tidak mau mentaatinya. Maka tidak masuk pada kabar gembira dari Nabi SAW ini. Mentaati suami adalah pintu surga. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat, kepada seorang sahabiah, "Aina anti minhu?" Di mana posisimu terhadap suamimu? "Innahu jannatuk au naruk." Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi sebab engkau akan masuk ke dalam surga, atau bisa jadi sebab engkau masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka ini diantara sifat-sifat wanita salihah, istri-istri salihah yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita, yaitu mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya, menanamkan pada dirinya untuk senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, menjauhi langkah-langkah syaitan, dan yang keempat, mentaati para suami di dalam, atau mentaati suaminya di dalam perkara kebaikan. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un." Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atu salihah, adalah wanita-wanita salihah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ad-dunya bima fiha syai'un tamatta' bihi hinan minal waqt thumma yazul. Dunia ini dipenuhi perhiasan, dipenuhi oleh gemerlap, sehingga manusia bisa bersenang-senang di dunia ini, tetapi itu semuanya tidak akan kekal. Semuanya akan hilang. Ya, semuanya akan hilang. Walakin afdalu mata' hadhihi dunyati zailah al-mar'atu salihah. Akan tetapi perhiasan yang paling afdal, perhiasan yang paling baik dan paling utama di dunia ini adalah wanita salihah. Siapa wanita salihah? Hiya allati tu'inu 'ala al-akhirah. Wanita salihah adalah wanita yang bisa membantu suaminya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mengingat hari akhirat. Wanita salihah yang tidak melalaikan hak-hak Allah dan Rasulnya. Wanita salihah yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa di antara doa orang-orang saleh, hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, adalah mereka meminta kepada Allah untuk diberikan istri yang salihah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan ini merupakan kenikmatan dunia, merupakan perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini di antara sifat ibadur Rahman, mereka berdoa kepada Allah agar diberi istri-istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga menjadikan hati sejuk, menjadikan hati bahagia, menjadikan hati merasa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hadis ini dan ayat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para pemuda, mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka benar-benar memperhatikan pilihan mereka sebelum menikah, agar memperhatikan di dalam memilih calon istri, ikhtiyaril mar'ah salihah, memilih wanita-wanita yang salihah, al-qanitah, yang taat kepada Allah, rajin beribadah, al-hafidhah lil ghaibi bima hafidhallah, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, mendahulukan kesalehannya, mendahulukan akhlaknya, mendahulukan agamanya. Walaysa ma'na dzalik
an yuhmilal jamal. Bukan berarti kemudian kita tidak memilih paras dan wajah yang cantik, bukan. Bal la budda an takuna maqbulah ladaihi. Tapi dia juga berhak untuk mencari wanita yang cantik secara fisik. Karena itu akan menjadikan dia bahagia, menjadikan dia senang, menjadikan dia cinta. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Ketika seorang hendak menikah, Nabi perintahkan unzur ilaiha, lihatlah wanita tersebut yang hendak dipinang. Lihatlah wanita tersebut yang hendak dinikahi. Lihat, unzur ilaiha. Lihat. Kalau dia cocok secara fisiknya, tayyib, maka lihat agamanya. Lihat agamanya. Kalau agamanya tidak cocok, dia bisa tolak. Berarti dia menolak wanita tersebut karena agamanya yang tidak bagus. Tayyib. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan paras wanita tersebut cantik, mendapatkan fisik wanita tersebut sesuai dengan diharapkan, mendapatkan agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, undur ilaiha fa innahu ahra'in yu'dama bainakuma. Dengan melihat dan nazar akan menjadikan langgeng pernikahannya. Sehingga kita tidak menafikan al-jamal, kecantikan wanita. Tidak menafikan itu semuanya. Akan tetapi kata para ulama, walakinnal jamal al-maqbul biduni salahi wa taqwa niqmah wa laysa ni'mah. Akan tetapi ya, kecantikan saja tanpa ada kesalehan, tanpa ada ketakwaan, tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ini adalah niqmah, maka ini adalah musibah, wa laysa ni'mah, dan bukan nikmat. Bukan nikmat. Bukan nikmat, tetapi kecantikan yang dibarengi dengan akhlak, dibarengi dengan ketaatan, dibarengi dengan kesalehan, maka inilah nikmat yang sebenarnya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah, mereka yang rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga kehormatannya apabila mereka ditinggal oleh keluarganya, ditinggal oleh suaminya. Mereka menjaga diri mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa wanita adalah perhiasan dunia dan mereka adalah wanita-wanita salihah. Naam, menghiasi dunia dengan akhlaknya. Menghiasi dunia dengan manfaat yang bisa dipetik oleh orang lain. Menghiasi dunia dengan berbakti dan taat kepada suaminya. Menghiasi dunia dengan mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik, dengan akhlak yang baik. Menghiasi dunia dengan hijabnya, dia menutup auratnya, tidak mengumbar auratnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa perhiasan di sini bukanlah kemudian wanita-wanita tersebut menampakkan auratnya kepada orang lain, menjadikan fitnah bagi orang lain, akan tetapi perhiasan di sini adalah mereka wanita-wanita salihah yang menjaga hak-hak Allah dan Rasulnya serta menjaga hak-hak suaminya. فَإِذَا وُفِّقَ الْإِنسَانُ لِامْرَأَةٍ صَالِحَةٍ فِي دِينِهَا وَعَقْلِهَا فَهَذَا خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا. Apabila seorang diberi taufik oleh Allah mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan istri yang salihah di dalam agamanya, baik di dalam akalnya, baik di dalam akhlaknya, fahada khairu mata'id dunya. Maka ini adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Karena dengan itu wanita tersebut akan menjadikan kebahagiaan apabila dipandang oleh suaminya.
akan menjadikan kebahagiaan bagi putra-putrinya apabila dia melihat bahwa ibunya adalah wanita yang salihah, yang memberikan contoh kebaikan, yang menterbiah putra-putrinya dengan baik. Oleh karena itu, sebagian mengingatkan bahwa putra-putri kita membutuhkan seorang ibu yang memiliki perhatian di dalam tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlaqiyah, tarbiyah diniyah. Dan ini akan menjadi hasil yang baik bagi generasi selanjutnya. Apabila para istri-istri tersebut mereka kembali kepada fitrahnya, mereka menyibukkan diri dengan mengurus keluarganya, mengurus putra-putrinya, maka akan lahirlah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang mereka bisa membela agama Allah, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis ini, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, di antara faedahnya adalah yajuzu tamattu' bi thayyibatid dunya allati ahallaha Allahu li'ibadihi duna sarafin. Boleh hukumnya seorang itu menikmati kebaikan dunia. Kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Boleh kita menikmati pemandangan dunia yang itu halal untuk dipandang. Boleh kita menikmati hasil dari pekerjaan dunia yang itu halal. Boleh kita menikmati apa yang ada di dunia ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Duna sarafin, akan tapi tanpa berlebih-lebihan. Baik dalam makanan, minuman, pakaian, atau di antaranya adalah tamattu' dengan al-mar'ah salihah, dengan istri yang salihah. Menikmati kebahagiaan dunia, menikmati kesenangan dunia yang dihalalkan oleh Allah tanpa berlebih-lebihan. Kemudian at-targhibu fi ikhtiyaril mar'ati salihah li'annaha 'aunun liz-zawji 'ala ta'ati rabbih. Hendaknya memperhatikan di dalam mencari istri untuk senantiasa memperhatikan kesolehannya. Agar apa? Agar ini menjadi sebagai penolong dia, pembantu suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan terus mengingatkan apabila suaminya lalai, yang akan menasihati apabila suaminya salah, istri yang salihah. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak menafikan pentingnya akan paras yang cantik, pentingnya akan fisik yang cantik, ya. Akan tetapi kita juga memperhatikan perkara agama dan kesolehannya. Kemudian khairu mata'id dunya ma kana fi ta'atillah au a'ana 'alaiha. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah yang bisa membantu kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Membantu kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Apa saja. Maka itu menjadi perhiasan dunia yang baik. Baik itu istri yang salehah, atau anak-anak yang saleh dan salehah, atau orang tua yang saleh dan salehah. Maka ini perhiasan dunia, yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri. Nah, di sisi lain adalah kewajiban para suami untuk menunaikan hak-hak para istri. Ketika dia mendapati istri yang salehah, dia memiliki wanita istri yang salehah, maka dia juga harus memperhatikan istrinya dengan menunaikan hak-haknya.
baik hak yang zahir maupun yang batin. Senantiasa mengingatkan dan memberikan nasihat di dalam kebaikan. Sehingga ada ada'il hukuk, ada saling memberikan hak antara suami dan istri. Suami tidak hanya menuntut hak kepada istri, tetapi suami juga berkewajiban untuk menunaikan hak-hak istri. Sehingga tidak mendolimi istrinya, tidak mendolimi anak-anaknya, tidak mendolimi keluarganya. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang hakikat perhiasan dunia, agar tidak terlena kita dengan perhiasan-perhiasan dunia yang pada hakikatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Suami menjaga istri dan anak-anaknya, istri juga menjaga suami dan anak-anaknya, sehingga ada kerjasama di dalam rumah tangga untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hadis ini menjadikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki tugas yang berat untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Baik beribadah adalah beribadah 5 waktu dengan salat kita, atau beribadah dengan mentaati suami bagi para istri, dan beribadah dengan menjaga keluarga bagi para suami. Hadza wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.